Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya D. Syafaatul Anbiya, NIM 0521000892. Sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman web. Langsung saja kita baca soalnya. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ini typo kayaknya ya. Praktik 3 ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, 3 ya, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view, komponen, dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktek 3 adalah sebagai berikut. Ini index CSS, ini contoh komponen templates. Dari setelah kita baca soalnya ya, ini lanjutan dari tugas praktikum 2. Hanya saja di sini kita merefaktor semua elemen view-nya menggunakan menjadi view komponen dan template. Dan juga ada tambahan sedikit ya, fitur atau apa yang saja yang baru. Catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya Webcase untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Contoh, file komponen stock diregistrasi menjadi view komponen dengan oke. Setelah itu ID yang konsisten sebagai contoh. ID template-nya ya, routing ke halaman lain cukup tab root, cukup tab stat di root sebagai contoh. Berikut adalah contoh ringkasnya. Oke, ini ID app, klik tab show, ini template-nya, ini JS-nya. Di sini menggunakan Vue version 2 ya. Tapi di sini saya menggunakan Vue yang terbaru ya, Vue versi 3. Oke, lanjut. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar. Oke, ini sama seperti di tugas 2. Hanya saja di sini ada harga dibuat formatnya menggunakan format mata uang rupiah ya. Mari kita coba cek. Ini sama, ini sudah saya ubah jadi view komponen ya. Nah, kita lihat di harga ini sudah menggunakan format rupiah, dan juga stok dan safety itu menggunakan buah ya, seperti ini. Dan ada yang diubah, yang dulunya di kolom yang berbeda untuk catatan HTML itu sekarang ketika di hover statusnya muncul. Ketika kolom status di hover catatannya muncul seperti ini.
Nah, oke. Fitur edit sudah, filter sort sudah. Kemudian nah ini untuk ketika create update dia menggunakan enter juga bisa. Nah, pada saat tugas 2 juga sudah bisa ya, karena di sini saya menggunakan form dan event handler submit. Jadi ketika enter dia sudah otomatis akan mengecek fieldnya yang required, lalu setelah semuanya aman ya, sesuai dengan validasi formnya, dia akan submit. Jadi tidak perlu menggunakan custom event enter. Kemudian ketika delete dia akan memunculkan pop up. Oke. Pada tugas 2 juga sudah sesuai ya. Ini ketika klik delete muncul pop up, yakin ingin menghapus buku ini. Oke, berhasil. Untuk tracking ini juga sama. Nah, perbedaannya di sini kita bisa mencari menggunakan NIM, bukan hanya saja menggunakan nomor DO. Kemudian ada enter dan SC. Oke, kita coba cek. Di sini ada satu contoh data tracking ya. Hanya ada satu contohnya, DO 001. Kita coba cek menggunakan nomor DO. Cek. Oke, bisa menggunakan nomor DO. Kita coba menggunakan enter ya. Kita coba refresh dulu. Kita coba enter, bisa. Kemudian cek, pencet escape. Oke, sudah jalan. Oh ya, untuk coba menggunakan nomor ini ya, nomor NIM. Kita coba enter. Nah, bisa juga. Bahkan ketika misal ini saya coba copy ya datanya. Misal ini 002, ininya 2. Namanya sama, cuma misal paketnya itu berbeda. Nah, seperti ini. Kita coba menggunakan NIM. Kalau kita menggunakan nomor DO, dia akan muncul satu, tapi kalau menggunakan nomor NIM dia akan muncul 2, yakni yang paket 1 dan paket 2. Seperti itu, menampilkan semua tracking yang dilakukan oleh Rina. Oke, kita kembalikan lagi. Ini sama, kita bisa menambahkan tracking untuk paling perbedaannya itu ada formatting currency dan tanggal ya. Contohnya kalau di sini itu ketika tambah ya. Kalau ketika tambah tidak bisa ya, ini karena sudah bawaan dari browsernya. Yang kita ubah itu ketika dilacak ya. Nah, ini formatting tanggalnya udah. Kalau di datanya itu menggunakan format seperti ini, tahun, bulan, tanggal, tapi ketika ditampilkan itu tanggal 25 Agustus 2025 dan format totalnya ya menggunakan rupiah. Nah, ini ada tambahan, yaitu kita bisa menambahkan detail perjalanan paket.
Nah, di sini ada tombol tambah, kita masukkan jamnya secara default jam saat ini, kemudian keterangan misal sudah tiba di tujuan, seperti ini. Kita coba kirim. Nah, bertambah ya. Kalau misal kita cek lagi, tetap disimpan walaupun ini belum menggunakan persistent storage. Ketika kita refresh, dia akan kembali seperti semula. Oke, itu tambahannya. Yang terakhir itu struktur sama seperti di tugas 2. Ini tugas 2. Oke, sudah. Terakhir kita akan mengecek kodenya ya. Source code-nya itu untuk indeks halaman login sama saja. Yang membedakan itu di ketika sudah login dia akan masuk ke dashboard.html. Nah, di dashboard ini ada end root ininya ya, titik rootnya itu app yang diinit dari app.js. Untuk elemen HTML-nya itu ada ini ya, bentar. Ada navigasi, ketika diklik dia akan merubah path-nya. Yang pertama dashboard, stock app, tracking. Ini tombol logout. Kemudian di sini tidak seperti di contoh ya, yang satu-satu ketika path-nya apa, menggunakan vshow atau vif. Di sini saya menggunakan komponen spesial yang ada di view 3, yaitu komponen, dan menggunakan argumen parameter is. Jadi dia akan menampilkan komponen dengan nama yang ada di path. Nah, jadi dinamis ya. Kemudian ini template komponen stock app ya, menggunakan id tpl stock app, template tpl tracking, dan untuk komponen utama itu ada di app.js. Di sini app, create app, komponennya apa saja, yaitu /dashboard. Ini saya menggunakan nama komponennya itu seperti path pada URL website ya. Dashboard, stock app, tracking app. Kemudian datanya atau state-nya itu cuma ada path. Ini untuk keperluan navigasi, logout, dan dialog. Kita masuk ke dashboard, komponen dashboard. Di sini ada state greeting ya, yang akan menampilkan ini selamat pagi atau selamat sore, malam. Kemudian di stock app, di sini ada komponen status. Ini komponen lokal ya, yang menerima props, quantity, safety, catatan HTML, yakni yang ini. Dia komponen tersendiri. Ini data, dan ada komponen stock app. Kemudian mengimpor komponen status. Ini harusnya ini ya, camel case ya, kebab case, jadi supaya menandakan dia itu adalah komponen ya, menggunakan setup bukan option APA.
Ini statnya ini seperti yang di tugas 2. Oke, template-nya itu menggunakan template yang ada di HTML dengan ID TPL stock app. Tracking 2 ini data, nah ini komponennya ini seperti di tugas 2 dan tambahannya ya. Di sini saya menggunakan ESM modul, yaitu export. Kita mengekspor komponennya lalu digunakan di app.js menggunakan import, dashboard, stock app, tracking, dan digunakan di sini. Seperti itu kode untuk tugas 3-nya ya. Oke, 15 menit. Mungkin sekian ya tugas 3 mata kuliah pemrograman web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.